Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Sari Widya di mata kuliah Pengetahuan Bahan Agroindustri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar masalah karakteristik serealia dan kacang-kacangan bagian 2. Jadi minggu lalu kita sudah mencoba membahas masalah karakteristik serealianya. Nah, hari ini kita coba akan melihat bagaimana dengan karakteristik dari kacang-kacangan. Oke. Baik, setelah kalian mengikuti penjelasan dari materi ini, harapannya nanti kalian bisa mengetahui jenis kacang-kacangan, kalian juga mengetahui karakteristik beberapa jenis kacang-kacangan, dan tentunya kalian juga mampu membuat pohon industri dari kacang-kacangan. Sudah siap belajar ya? Oke, apa sih yang dimaksud dengan kacang-kacangan? Kacang-kacangan ini termasuk famili Leguminosa atau disebut juga polongan. Nah, contoh kacang-kacangan kalian pasti sudah sering menemui ada kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah dan sebagainya. Sudah mulai bisa mengikuti ya? Sudah ada gambaran kan kacang-kacangannya dimaksud yang seperti apa? Yuk kita lanjutkan. Oke, kacang-kacangan ini dikenal sebagai salah satu sumber protein nabati ya. Kalau protein hewani yang kalian pasti sudah tahu ada ikan, ada daging, ada telur dan sebagainya. Nah, kacang-kacangan ini orang-orang mengetahui, oh iya, ini adalah makanan yang mengandung protein. Nah, tetapi kacang-kacangan juga ada yang digunakan sebagai sumber minyak. Contohnya adalah kedelai dan kacang tanah. Nah, biasanya lemak dalam kacang-kacangan ini, misalnya dalam kacang tanah dan kacang kedelai, menempati persentase yang tinggi sehingga mereka bisa diolah atau digunakan sebagai salah satu bahan untuk pembuatan minyak. Oke, baiklah, kita masuk ke jenis kacang-kacangan yang pertama, yaitu kedelai. Ada yang belum pernah lihat kedelai? Kalau belum pernah, coba deh main ke pasar atau ke toko hasil bumi ya. Di sana salah satu komoditas yang tersedia adalah kedelai. Nah, kedelai ini biasanya diolah menjadi tempe, tahu, kecap, dan sebagainya. Nah, kedelai ini cukup banyak mengandung provitamin A yang disebut dengan karoten ya. Ternyata asam lemak penyusun minyak kedelai ini ada banyak ya. Ada palmitat, ada miristat, palmitoleat, stearat, oleat, linoleat, dan lenolenat. Oke, jadi cukup banyak ya penyusun asam lemaknya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oke, kita masuk ke komoditas atau jenis dari kacang-kacangan yang kedua, yaitu kacang tanah atau yang disebut dengan Arachis hypogea. Nah, varietas kacang tanah ini yang biasanya ditanam di Indonesia itu ada kacang hule, varietas gajah, jepara, sidoarjo, dan varietas kidang. Nah, kacang tanah ini biasanya kalian konsumsi dalam bentuk apa? Kacang goreng, kacang asin? Ya, banyak sekali ya produk olahan dari kacang tanah ini. Nah, kacang tanah ini juga merupakan sumber protein di mana mengandung 30 gram per cangkirnya ya setelah disangrai. Tetapi protein yang dimiliki bukan protein komplit karena kadar asam amino esensial, lisin, sistein, dan metionnya cukup rendah. Nah, kita lihat komponen dari kacang tanah ini ya. Ada protein, karbohidrat, dan lemak. Jadi untuk kacang tanah ini kandungan lemaknya cukup tinggi ya, 40-50%. Maka wajar kalau kacang tanah ini salah satunya digunakan sebagai bahan pembuatan minyak ya, karena kandungan lemaknya cukup tinggi. Sementara untuk proteinnya itu berkisar antara 25-30% dan karbohidratnya yaitu 21%. Nah, di dalam kacang tanah ini terdapat zat gizi lain ya, diantaranya ada kalsium, ada fosfor, ada besi, ada magnesium, ada seng, ada vitamin A, C, dan B, baik B1, B2, B3, B6, dan B9. Oke, jenis kacang-kacang yang ketiga ada kacang hijau ya atau nama latinnya Acelus radiatus. Jadi kacang hijau ini mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi dan dapat digunakan sebagai sumber vitamin dan mineral. Nah, di dalam kacang hijau ini karbohidrat merupakan komponen terbesar, yaitu lebih dari 50%. Biji kacang hijau ini terdiri dari pati, gula, dan serat. Nah, pati pada kacang hijau memiliki daya cerna yang sangat tinggi, yaitu sekitar 99,8% ya. Jadi kita tidak asing ketika kita melihat banyak sekali produk olahan kacang hijau ini digunakan sebagai makanan ya, terutama untuk bayi dan balita ya.
karena sistem pencernaan mereka belum sesempurna orang dewasa ya. Jadi daya cernanya bagus ya untuk kacang hijau ini. Nah, untuk komposisi yang kedua yang tertinggi ya pada kacang hijau ya, selain karbohidrat ada protein. Jadi protein pada kacang hijau ini sekitar 20-25%. Nah, pada kacang hijau yang mentah proteinnya memiliki daya cerna sekitar 77%. Nah, sementara untuk kandungan lemak dalam kacang hijau ini cukup sedikit ya, jadi hanya 1-1,2%. Di kacang hijau ini juga terdapat vitamin dan mineral lainnya seperti kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, dan juga lainnya. Nah, vitamin yang sering ditemui pada kacang hijau ini ada tiamin, riboflavin, dan niacin. Nah, kacang hijau ini juga merupakan sumber serat yang bagus ya, jadi bisa digunakan untuk diet ya. Dan juga kadar seratnya ini bisa mencegah terjadinya konstipasi atau sembelit. Oke, jadi cukup komplit untuk kandungan kacang hijau ini. Jadi jangan ada yang nggak mau ya untuk konsumsi kacang hijau. Nah, kita sudah membicarakan masalah atau jenis dari beberapa kacang-kacangan ya, ke beberapa karakteristik, terutama karakteristik kimianya ya terkait dengan kandungan gizinya. Nah, sekarang kita coba lihat apa saja perubahan yang terjadi pada saat lepas panen untuk jenis kacang-kacangan ini. Dan ternyata waktu panen ini akan berpengaruh terhadap kualitas hasil, kuantitas hasil, kerusakan selama pengeringan, penyimpanan, dan metode proses yang dapat diterapkan. Yang pertama coba kita lihat kualitas hasil ya. Tentunya umur panen tanaman ini akan berpengaruh terhadap kualitasnya. Apakah biji yang dipanen ini sudah cukup masak atau siap untuk dipanen atau belum ya. Kemudian kuantitasnya, kalau misalnya belum pas waktu panennya, otomatis kuantitasnya akan lebih sedikit ya ketimbang ketika kita sudah memanen pada waktu yang pas. Dan yang ketiga, ternyata waktu panen ini juga akan mempengaruhi kerusakan selama pengeringan. Jadi kalau misalnya belum terlalu masak ya, biasanya nanti ketika dilakukan pengeringan, maka bijinya itu akan sangat menyusut ya, karena kadar airnya masih cukup tinggi. Kemudian penyimpanan tentunya akan sangat dipengaruhi adanya waktu panen ini. Jadi waktu panennya tidak tepat nanti akan menyebabkan penyimpanan yang kurang bagus juga ya, karena terkait dengan hasilnya baik itu kualitas maupun kuantitas. Dan yang terakhir, metode proses yang dapat diterapkan. Jadi waktu panen ini menentukan kira-kira proses apa sih yang bisa kita terapkan untuk memanen si tanaman itu sendiri. Oke, ada gambaran ya. Oke, jadi ada beberapa perubahan yang penting ya pada lepas panen untuk tanaman kacang-kacangan ini. Yang pertama, setelah panen itu biji kacang-kacangan harus segera dikeringkan dan sebaiknya dipisahkan antara biji dengan kulit luarnya. Yang kedua, kerusakan ini bisa diperlambat dengan pengendalian kadar air dan pengendalian suhu. Jadi kalau kadar airnya sudah berkurang, biasanya untuk produknya itu akan lebih awet. Terkait juga dengan suhunya ya, kalau suhu pengeringan ini juga harus diatur, tidak boleh terlalu tinggi ya, nanti bisa menyebabkan pecah biji. Nah, yang ketiga, kadar air yang tinggi ini akan berpengaruh terhadap proses biokimia, pertumbuhan mikroorganisme, serangga, dan juga rayap selama proses penyimpanan. Dan yang terakhir, untuk perubahan biokimia terpenting dalam proses penyimpanan adalah respirasi. Jadi respirasi ini akan menyebabkan terjadinya metabolisme karbohidrat dan lemak menghasilkan karbon dioksida, air, dan juga panas. Nah, senyawa-senyawa tersebut akan menstimulir pertumbuhan mikroorganisme dan hama. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan ya untuk proses penyimpanannya. Salah satu proses yang penting dalam penanganan pasca panen tanaman kacang-kacangan ini adalah pengeringan. Nah, pengeringan ini akan memberikan keuntungan, diantaranya pertama menurunkan biaya pengangkutan yang jelas ya. Jadi dengan kadar air yang sudah berkurang, otomatis bobotnya juga berkurang, nanti akan berpengaruh terhadap berapa sih biaya yang harus dikeluarkan kayak gitu, karena terkait dengan bobot ya. Dan yang kedua, pengeringan ini mampu meningkatkan panjang daya simpan, jadi umur simpannya lebih panjang ya, karena dia lebih aman dari gangguan misalnya dari mikroorganisme ya, misalnya kapang ya, itu yang paling sering ada gitu ya, ditemui pada kacang-kacangan. Dan yang ketiga, akan mempermudah proses selanjutnya ya, tentu saja ya, dengan kegiatan pengeringan, kadar air yang menurun, terus umur simpannya lebih panjang, akan memudahkan proses-proses selanjutnya, misalnya untuk proses penyimpanan.
Oke, masih terkait dengan pengeringan. Jadi hasil tanaman atau biji dari kacang-kacangan yang sudah dikeringkan ini harus memiliki beberapa persyaratan ya. Yang pertama, kadar air yang rendah dan seragam. Kemudian yang kedua, persentase biji rusak dan pecah itu rendah. Yang ketiga, beratnya tetap tinggi ya. Kemudian hasil patinya juga tinggi. Minyak yang dapat diambil itu banyak ya untuk jenis kacang tanah dan kedelai. Kemudian mempunyai kualitas protein yang tinggi, kemampuan tumbuh tinggi untuk kacang rekayasa genetika ya, dan juga untuk kacang-kacangan ini juga harus mempunyai jumlah kapang yang rendah ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kapang ini salah satu jenis mikroorganisme yang sering ditemui pada kacang-kacangan. Dan yang terakhir, nilai nutrisinya tetap tinggi. Oke, baiklah, kita masih lanjutkan ya pada proses penanganan pasca panen terkait dengan pengeringan. Nah, untuk hasil pengeringannya kalian sudah tahu standarnya seperti apa, dan untuk mendapatkan hasil pengeringan yang sesuai dengan standar tentunya ada beberapa yang harus diperhatikan, terutama untuk masalah suhu ya. Di sini disebutkan suhu udara pengeringan itu sangat berpengaruh pada kualitas biji ya, tentu saja ya, karena pada suhu tinggi ini akan menyebabkan kenaikan jumlah pecah, kenaikan biji yang retak, kemudian ada perubahan warna, ada penurunan jumlah pati, penurunan jumlah minyak, dan juga mempengaruhi kualitas protein sehingga kualitas proteinnya menjadi rendah. Nah, suhu makanan yang diizinkan dalam proses pengeringan ini sangat tergantung pada yang pertama, penggunaan biji. Jadi tujuannya biji itu untuk apa? Yang kedua, kadar air biji, dan yang ketiga, jenis atau macam bijinya. Jadi jenis kacang-kacangan apa sih yang akan diolah, seperti itu. Oke, baiklah, kita lanjutkan pada proses penanganan pasca panen yang kedua yang disebut dengan penyimpanan. Nah, penyimpanan ini sangat penting ya, karena apa? Karena penyimpanan ini akan berpengaruh terhadap mutu atau produk yang dihasilkan. Nah, penyimpanan ini harus mampu mempertahankan sifat-sifat yang baik pada bahan yang disimpan ya. Misalnya tadi setelah mengalami proses pengeringan, produknya masih bagus, tetapi ternyata ketika disimpan dengan mungkin metode yang tidak benar ya, tentunya akan menyebabkan kerusakan bahan. Nah, sifat-sifat baik pada biji, pada kacang-kacangan ini seperti kualitas daya tumbuhnya selama penyimpanan ini dapat mengalami kerusakan ya, karena kondisi penyimpanannya tidak baik. Makanya tadi saya sampaikan penyimpanan ini akan sangat penting. Nah, kerusakan pada kondisi penyimpanan ini dapat disebabkan oleh apa saja? Yang pertama bisa disebabkan oleh kapang. Nah, kapang ini merupakan salah satu mikroorganisme yang sering ditemui pada kacang-kacangan ya, kapang atau jamur lah. Kemudian ada insekta, misalnya serangga. Kemudian rodensia, contohnya tikus, dan juga ada salah satu proses penting yang bisa menyebabkan kerusakan pada proses penyimpanan, yaitu proses respirasi ya. Respirasi pada biji-bijian kacang-kacangannya, walaupun sudah dipanen ternyata masih ada proses biokimia, yaitu proses respirasi. Kita lanjutkan lagi ya. Ternyata penyimpanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, suhu, kemudian yang kedua ada kadar air, yang ketiga kelembaban, dan yang keempat ada oksigen ya. Tentunya 4 faktor ini akan sangat berpengaruh terhadap proses penyimpanan dari biji kacang-kacangan ya. Kita bisa lihat tadi ya, suhu. Kalau suhunya terlalu rendah ya, itu kan juga bisa menyebabkan kelembabannya juga rendah ya. Nah, ketika suhu dan kelembaban rendah ini akan berpengaruh, misalnya memunculkan adanya mikroorganisme atau patogen ya, misalnya kapang. Nah, kemudian kadar air, kalau misalnya biji atau bahannya itu sudah mempunyai kualitas yang baik pada proses pengeringan, ternyata ketika disimpan dengan tidak benar, kadar airnya menjadi meningkat. Nah, itu kan juga sangat berpengaruh ya terhadap produknya. Dan yang terakhir ada oksigen. Oksigen ini tentunya terkait dengan kegiatan respirasi dari biji-bijian itu sendiri ya. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita lihat apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengurangi tingkat kerusakan pada proses penyimpanan. Yang pertama, kita bisa dengan menggunakan fungisida ataupun insektisida, dan yang kedua kita juga bisa dengan cara mengemas dan pengaturan ruangan yang benar ya. Yang ketiga ini tentunya kita harus mampu mengatur kadar air dan suhu selama proses penyimpanan. Oke, demikian ya untuk masalah penyimpanan.
Kacang-kacangan ini sudah banyak sekali diolahnya ya, dari berbagai bahan pangan atau bahan makanan ya, misalnya kedelai. Kedelai ini bisa diolah menjadi tempe, kecap, tahu, kemudian ada kacang hijau yang diolah menjadi tepung atau jadi kue ya, dan misalnya kacang tanah yang diolah menjadi minyak. Jadi intinya setiap produk dari tanaman kacang-kacangan ini sangat mungkin untuk kita diversifikasikan. Nanti kita lihat seperti apa contoh diversifikasinya pada pohon industri kacang-kacangan berikut ini. Oke, yang terakhir dari materi kita hari ini ya terkait dengan kacang-kacangan adalah pohon industri kacang-kacangan. Nah, setiap jenis kacang-kacangan ini bisa kita buat pohon industrinya ya, supaya kita bisa mengetahui diversifikasi dari produk kacang hijau itu apa saja. Yang pertama kita lihat ya, untuk contoh yang kita gunakan ini untuk kacang hijau ya. Nah, kacang hijau ini yang pertama digunakan sebagai produk olahan bubur. Misalnya dibuat sebagai bubur kacang hijau, kemudian dibuat tepung ya. Nah, tepung atau pate ini diolah menjadi makanan bayi, tepung, dan sebagainya. Dan kacang hijau ini juga bisa diolah menjadi produk minuman, misalnya diolah menjadi campuran wedang ronde, ada sari kacang hijau, ada minuman kacang hijau yang lain. Kemudian untuk produk olahan kue ya, kita juga sering menemukan kacang hijau ini banyak sekali diolah menjadi produk olahan kue, misalnya menjadi kue satu, bakpia, onde-onde, bakpao, dan sebagainya. Nah, kemudian kacang hijau ini juga bisa diolah menjadi produk olahan segar ya, misalnya dikecambahkan menjadi tauge ya. Kemudian kacang hijau ini juga mungkin mulai diolah menjadi apa? Sampo ya. Jadi diversifikasinya ini semakin banyak. Dan yang terakhir, kacang hijau ini juga bisa digunakan sebagai pakan ternak. Yang jelas bukan kacang hijaunya ya, bisa jadi limbahnya, limbah tanamannya. Oke, ada gambaran ya. Oke, baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang kacang-kacangan ya, kalian sudah tahu jenis kacang-kacangan apa saja, kalian juga sudah tahu beberapa karakteristik dari jenis kacang-kacangan ya. Kemudian kalian juga sudah melihat bagaimana proses yang penting dalam pengolahan atau pasca panen, yaitu pengeringan dan penyimpanan. Kalian juga sudah melihat beberapa produk olahannya, dan yang terakhir kalian juga sudah ada gambaran salah satu pohon industri dari jenis kacang-kacangan. Oke, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kita ketemu lagi pada minggu depan. Sampai ketemu, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap belajar ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.